Bocah ini membunuh seorang balita, lalu memutilasi otongnya. Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah kasus yang sangat-sangat creepy ya. Yang mana kasus ini menceritakan seorang psikopat cilik yang bernama Mary Bell. Psikopat cilik ini bernama lengkap Mary Flora Bell. Ia lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Inggris, dan ia merupakan salah satu psikopat cilik yang berusia 11 tahun yang membunuh korbannya dengan cara yang sangat mengerikan. Oke sobat, saksikan terus dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah. Masa kecilnya sangat-sangatlah suram. Ia tidak memiliki rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mary Bell dilahirkan oleh seorang pelacur yang bernama Bell Betty. Mary Bell merupakan anak pertama dari Betty ini. Ia dilahirkan ketika Betty berusia 17 tahun dan tidak diketahui lagi sobat siapa ayah kandung sebenarnya dari Mary Bell ini. Yayalah, ibunya ya seorang pelacur. Entah sperma yang mana yang berhasil membuahi dirinya sehingga lahirlah Mary Bell ini. Selanjutnya, Mary Bell kecil juga menganggap ibunya merupakan ibu yang sangat-sangat jahat, di mana ibunya pernah ditangkap akibat perampokan bersenjata. Serta beberapa kali, ibu dari Mary Bell ini mencoba untuk membunuh anak kandungnya ini. Mary Bell bahkan terus-terusan disiksa oleh ibunya ini. Mary Bell pun pernah dipaksa oleh ibunya untuk melakukan tindakan seksual ketika ia masih kecil ya, kepada laki-laki hidung belang. Wah, kisah kecilnya saja sudah sangat-sangatlah suram. Ya bisa jadi ya, timbul dirinya itu sifat-sifat psikopat dari didikan orang tuanya atau tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang sesungguhnya dari keluarga maupun lingkungan. Sebelum pembunuhan sebenarnya yang dilakukan oleh Mary Bell ini terjadi, ia sebelumnya suka sekali menjadi orang yang suka mencari perhatian orang lain. Ia juga suka berkelahi, bahkan mencekik temannya sendiri. Pembunuhan pertama Mary Bell pada tanggal 25 Mei 1968. Sehari sebelum Mary Bell ini ya, usianya genap 11 tahun, ia telah melakukan tindakan kriminal, yaitu dengan membunuh seorang bocah, yang mana bocah itu berusia 4 tahun, yang bernama Martin Brown. Ia membunuh dengan cara mencekik bocah itu hingga tewas dan tidak bernyawa. Setelah melakukan tindakan yang sangat keji itu, ia kembali kepada temannya dan meninggalkan mayat itu di rumah kosong. Ia kembali kepada temannya yang bernama Norma. Setelah polisi mengetahui kasus ini, polisi mulai menyelidiki kasus ini, dan polisi pun sangat-sangat bingung tentang kasus ini karena hanya terlihat sedikit darah serta air liur yang keluar dari wajah bocah ini. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang sangat jelas pada bocah ini. Walaupun ia dicekik ya, tapi cekikan yang dilakukan oleh Mary Bell kepada bocah ini sangatlah tidak jelas. Ketika polisi memeriksa TKP dan melihat mayat ini, polisi menemukan sebotol pil. Lalu polisi beranggapan bocah ini telah meminum pil itu secara overdosis sehingga ia meninggal. Lalu polisi menyebutkan ini hanyalah kecelakaan biasa. Sangat fatal ya sebenarnya anggapan dari pihak kepolisian ini. Tak lama kemudian, Mary Bell bersama temannya yang bernama Norma mengobrak-ngabrik sebuah taman kanak-kanak, dan ia meninggalkan catatan yang bertuliskan bahwa ia mengklaim telah membunuh bocah tadi, Martin Brown. Tetapi ya, yang gawatnya lagi, polisi malah beranggapan ini hanya lelucon. Itu hanya anak-anak, nggak mungkin melakukan peristiwa yang sangat kejam seperti itu. Pembunuhan kedua.
Pada tanggal 31 Juni ya, sekitar 1 bulan lah dari pembunuhan pertama, ia kembali melakukan tindakan kriminal terhadap korbannya yang kedua, bernama Brian Howe, yang melakukan ini bersama temannya yang bernama Norma. Korban dari pelaku pembunuhan ini juga masih bocah ya, berusia 3 tahun. Yang mana bocah ini dibunuh, lalu ia dimutilasi sobat. Serta alat vitalnya itu ya, otongnya itu dipotong. Wah, parah bukan? Serta digaruknya paha bocah ini. Dan ketika ingin meninggalkan mayat ini, Maribel sempat-sempatnya menulis di perut bocah ini dengan bertulisan huruf M dengan menggunakan gunting atau pisau yang ia pegang. Karena hilangnya Brian Howe ini, kakak kandungnya mencari kemanakah adiknya itu. Nah, bocah ini ya pura-pura tidak mengetahui dan ingin membantu bocah itu kemana ia hilang. Sampai berjumpa lah ya kepada bocah itu. Setelah bocah itu ditemukan, penduduk menjadi panik, gempar serta ketakutan karena dalam beberapa bulan terakhir ini telah terjadi 2 pembunuhan terhadap bocah yang tidak jelas siapa pelakunya. Nah, ini ya kesalahan dari Maribel ya, yang menulis huruf M di perut bocah ini. Akhirnya pihak kepolisian mencurigai bahwa pelakunya ini adalah Maribel. Tetapi polisi tidak gegabah ya, tidak hanya mencurigai Maribel saja. Semua bocah di sana polisi wawancarai. Ketika mewawancarai Maribel, Maribel terlihat begitu senang, tidak takut ya. Tapi berbeda dengan Norma, teman Maribel ini. Si Norma ini terlihat begitu seperti apa ya, mengelak itu. Dan ketakutan juga. Akhirnya ya lambat laun Maribel ini terungkap bahwa ialah pembunuh sebenarnya. Dia mengatakan motifnya membunuh adalah untuk kesenangan dan kegembiraan semata. Ketika telah membunuh ya, itulah kalau orang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau didikan dari kecilnya, ia akan mencari kesenangan yang lain. Nah, kesenangan yang membunuh inilah yang ia dapatkan karena tidak mendapatkan kesenangan yang lain. Pada bulan Desember, Maribel dinyatakan bersalah dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Dan temannya bernama Norma, ia dinyatakan tidak bersalah. Ia dianggap hanya sebagai kaki tangan dan mendapatkan pengaruh buruk dari Maribel. Kita nggak tahu lagi aku alasan apa yang terjadi kepada pembebasan Norma ini. Hakim mengungkapkan bahwa Maribel ini merupakan orang-orang yang sangat berbahaya dan menunjukkan gejala-gejala psikopati. Lalu ketika Maribel berusia 23 tahun, ia telah bebas dengan hukuman 12 tahun itu. Ia menjalani kehidupan baru dengan identitas baru. Walaupun demikian, ia tetap diburu oleh wartawan media-media lain untuk diwawancarai. Karena dari itu, Maribel sempat beberapa kali pindah rumah untuk menghindari semua media ini. Hingga Maribel memiliki seorang putri, dan ketika putrinya berumur 14 tahun, identitas aslinya terbongkar lagi. Lalu rumahnya dikepung kembali oleh media, diburu untuk dicari keterangannya. Akhirnya karena kejadian seperti ini ya, Maribel beserta keluarganya dilindungi atas perintah pengadilan dan ditempatkan di tahanan pelindung, yang mana tempatnya itu sangat-sangat dirahasiakan. Maribel sampai saat ini ia mungkin masih hidup ya, karena data-data ia telah tidak saya temui, baik itu di Wikipedia. Mungkin saat ini Maribel masih hidup. Nah sobat, itulah kisah psikopat cilik yang bernama Maribel. Karena ia berada di lingkungan serta didikan yang tidak sesuai dan ajaran orang tuanya sangat-sangat jahat kepada dirinya, membuat dirinya mencari kesenangan, mencari perhatian orang dengan melakukan pembunuhan. Dengan membunuh, ia merasa bahagia. Itu ungkapnya. Nah sobat, perhatikan lagi anak-anak kita, perhatikan lagi orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi seperti demikian. Di Indonesia juga telah terjadi kasus seperti itu. Seperti kasus NF ini ya, sangat-sangat viral ya, yang baru-baru ini terjadi.
Oke sobat, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke sobat, see you next time. Sampai jumpa lagi and bye-bye.